Ya, itu Mbak Hendira. Ya, terima kasih Bu Kunti. Mbak Dewi, apakah Mbak Dewi ada pandangan untuk paling tidak menyelesaikan masalah yang paling minimal dari beberapa masyarakat adat yang diwakili oleh Bu Tenri? Iya, ya makasih Mbak Hendira, Mbak Ayud. Jadi sebetulnya Komnas Perempuan itu termasuk sudah juga melakukan pendokumentasian ya terkait para perempuan penghayat, agama leluhur dan pelaksana ritual adat gitu ya. Cuma memang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kami belum mengupdate kembali secara lebih lanjut begitu ya, karena memang terakhir kita di Komnas Perempuan itu melakukan pemantauan dan pendokumentasian itu tahun 2014 kalau nggak salah ya. Jadi memang ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi belum kita update lagi, dan terima kasih Mama Tenri, kita juga tadi sudah mendengar, cuma mungkin memang ya seperti judul tema diskusi kita malam ini, bahwa ini memang lika-liku yang begitu menjadi tantangan dan perjuangan pastinya untuk para penganut agama leluhur, penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat, karena sebetulnya ruang-ruang yang diupayakan dengan cara-cara yang konstitusional juga sudah dilakukan. Dan saya menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Christopher gitu ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya memang dorongan-dorongan atau dukungan-dukungan dari berbagai elemen, betul tadi kata Bu Kunti, itu menjadi penting ketika kita melihat persoalan ini menjadi persoalan yang bahkan ini dampak dari beratus tahun begitu ya. Bagaimana kita sendiri sebagai sebuah bangsa kehilangan jati diri kita sebagai atas keragaman kebinekaan bangsa kita sendiri gitu, sehingga seolah-olah sebetulnya hal yang menurut saudara-saudara kita, warga-warga para penganut agama leluhur itu hal yang harusnya bisa dilakukan, dipenuhi sesuai dengan amanat konstitusi, itu seolah-olah menjadi hal yang sulit sekali begitu, karena kita sudah membuktikan dalam proses di Mahkamah Konstitusi bagaimana sebetulnya sikap-sikap seperti Pak Christopher sebagai aparatur sipil negara yang juga harus membuktikan keberpihakan kepada masyarakat yang dimarginalkan gitu. Nah, kita sebetulnya butuh juga Pak Christopher yang lain di beberapa wilayah begitu ya, yang punya konsistensi terhadap janji pelayanan terhadap masyarakat yang harus dilindunginya begitu. Dan saya melihat mungkin memang di samping sosialisasi juga dengan keragaman masyarakat. Kita tadi mendengar bahwa Ibu Tenri harapannya memang ingin disamakan dengan agama-agama yang lain gitu ya, yang 6 itu dinaungi di dalam satu kementerian yang sama, Kementerian Agama, dan itu hak konstitusional yang harus juga bisa diperjuangkan harusnya begitu ya. Dan kita tidak bisa menyeragamkan bahwa atau menyederhanakan persoalan ini seolah-olah administratif gitu ya. Ini menjadi PR saya kira bagi kita semua sebagai bangsa, terutama juga kami merasa juga bertanggung jawab di Komnas Perempuan, karena kami juga memahami bahwa dampak dari ketidakadilan atau diskriminasi ini juga berdampak pada para perempuan ya.
para perempuan yang buat kami memiliki dan memegang pengetahuan luhur dari bangsa ini yang tidak sederhana juga gitu, bertahan dalam gempuran situasi dan kondisi seperti ini. Jadi saya kira benar kita penting bersama-sama lagi bahwa segala elemen para akademisi, kami juga tadi dikatakan oleh Mbak Kunti bahwa akademisi bisa berperan juga dalam pendampingan, kemudian kawan-kawan pengada layanan dalam hal mungkin pemulihan itu bisa juga melakukan pendampingan. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang kita dibekali dengan jiwa Pancasila, saya kira kerja gotong royong menjadi kerja yang tepat gitu. Dan pemenuhan hak konstitusi para penganut agama leluhur, penghayat kepercayaan itu memang harus kita kawal bersama gitu ya. Jadi saya kira kami di Komnas Perempuan juga memang penting untuk mengupdate situasi-situasi terkini di komunitas yang terserak ini gitu. Dan kalau kita juga melihat mungkin cara-cara di tiap daerah dalam bertahan dalam berbagai gempuran ini juga beragam gitu. Saya juga ingat kawan-kawan di Kaharingan yang juga ada dikelompokkan sebagai Hindu Kaharingan, dan bagaimana juga upaya kawan-kawan di sana untuk melepas untuk dari Hindu seperti itu ya. Dan mereka mendirikan Majelis Agama Kaharingan gitu. Tetapi dengan proses perjuangan yang mereka lakukan pun ternyata masih terkendala gitu ya. Jadi masih membentuk Majelis Agama Kaharingan pun tidak diterima di Kementerian Agama dan juga tidak dilayani di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya memang ini menjadi PR besar kita bahwa bagaimana sebetulnya persoalannya ada di paradigma para pengelola negara gitu ya, dalam hal melakukan pelayanan publik. Jadi kita tidak terjebak hanya sekedar pada administratif, tetapi substansi dari pemenuhan hak-hak masyarakat yang mendasar itu haruslah dipenuhi oleh negara gitu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh disibukkan dengan politik administratif sebetulnya. Saya kira seperti itu untuk mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa bersinergis begitu untuk segera menyelesaikan PR-PR yang masih belum selesai begitu untuk masyarakat penganut agama leluhur, penghayat kepercayaan, dan para pelaksana ritual adat. Itu komentar saya untuk yang tadi dibahas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Adakah pertanyaan atau pandangan lain dari